Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat desainer semuanya. Kita berjumpa lagi di video yang kedua ini, yaitu masih dalam proses membuat mesin roasting kopi otomatis. Nah, pada video kedua ini kita akan melanjutkan dari tutorial yang pertama, yaitu dimana tutorial yang pertama kita sudah membuat rangka utamanya. Nah, video yang kedua ini kita akan membuat drum luar. Nah, bagi sobat-sobat yang penasaran, ayo kita saksikan sama-sama bagaimana proses untuk membuat drum luar pada aplikasi SweetWorks. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Nah, seperti biasa langkah awalnya kita mengambil tool news, lalu kita ambil bagian part. Nah, sudah keluar tampilan dari partnya, lalu kita ambil unit ataupun satuan yang kita gunakan pada gambar-gambar ini. Nah, selanjutnya kita ambil bidang plane-nya, yaitu kita pilih front plane, lalu kita ambil perintah circle dan kita bisa langsung memulainya seperti ini. Nah, kita tentukan ukurannya yaitu sebesar 70 mm. Oke, close dialognya. Oke, nah ini merupakan bentuk ataupun tampilan dua dimensi dari drum yang akan kita buat. Nah, dia berbentuk lingkaran, dan ini juga bagian dari ataupun langkah awal dari kita membuat drum luar nantinya. Nah, seperti ini, lalu kita ambil sumber dimensinya. Nah, ini untuk lebih ataupun ini bisa kita gunakan untuk mengatur ukuran ataupun diameter dari lingkaran yang akan kita buat nantinya. Oke, kita ambil menu features, lalu extrude boss. Nah, kita tentukan panjang dari drumnya sebesar 80 mm dan oke. Nah, seperti ini sobat desainer, mudah bukan? Oke, lalu kita ambil drum ini, lalu kita sketchkan seperti yang di video ini. Nah, ini langkah untuk supaya drumnya ini bolong, tengahnya itu bolong. Nah, seperti ini kita buat dengan perintah circle dan ukurannya seperti yang di video ini. Oke, kita bisa lihat menggunakan perintah smart dimension, dan di perintah ini kita buat 62 mm dan close. Oke, lalu di features sekali lagi. Nah, kita ambil extrude cut ini supaya nanti bisa kita bolongin ya. Nah, kita tentukan panjang dari bolong drum yang akan kita gunakan. Oke, sebesar 79 mm ya. Nah, oke. Nah, beginilah tampilan 3 dimensi dari drum luar. Nah, jadi langkah selanjutnya kawan-kawan, kita mengambil bidang sketchnya, nah seperti ini video, lalu kita buat circle. Nah, ini untuk menutup dari drumnya sendiri. Nah, ini kita buat tutupnya. Nah, ketebalan tutupnya bisa kita lihat itu dengan ukuran ketebalan platnya itu ya 1 mm. Oke. Nah, beginilah kira-kira bentuk drum luar yang akan kita gunakan di mesin roasting kopi nantinya. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat bolong ataupun ukuran untuk poros. Nah, jadi supaya nanti drumnya ini bisa menyatu dengan rangka mesin roasting, jadi kita gunakan poros. Nah, poros harus ada lubang porosnya. Nah, ini proses pembuatannya. Oke. Nah, inilah kira-kira lubang porosnya.
apabila sudah seperti ini sudah menjadi bentuk drum. Bentuk drum. Oke, dan selanjutnya kita akan membuat hopper. Nah, jadi drum ini memerlukan hopper input dan output. Supaya apa? Nanti ketika mesin roasting ini digunakan, jadi ada hopper ataupun tempat penampungan sementara si kopi sebelum dimasuk di roasting. Nah, langkah membuatnya seperti berikut ini. Ini merupakan kita membuat hopper input ataupun hopper untuk memasukkan si komoditi kita, yaitu kopi. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Oke, kita menggunakan perintah line. Nah, lalu kita tentukan ukurannya. Ini sudah membentuk persegi ya kan. Jadi bentuk hoppernya ini nanti lubang hoppernya persegi dan ukurannya kita bisa lihat langsung di video. Oke, ukurannya kira-kira sebesar 15 kali 15. Nah, atau bagi sobat-sobat sekalian nanti bisa menentukan ukurannya sendiri sesuai dengan yang diinginkan. Nah, jadi di sini kita menggunakan ukuran yang kira-kira relatif ya. Ukuran yang relatif untuk sebuah hopper dengan diameter drum luarnya yaitu kira-kira sebesar 60 cm. Nah, jadi dia harus relevan antara hopper dengan si drum ini. Nah, dan ini juga untuk dari segi keindahannya, dari segi keindahan si drumnya, kita juga harus menentukan ukuran hoppernya. Oke, ini merupakan proses pembuatannya. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, di sini kita juga menggunakan perintah cut extrude. Oke, ada bagian yang belum terselesaikan. Lalu kita pilih extrude cut. Nah, oke. Dan tampilannya seperti ini. Kita kuranginya sedikit. Oke. Nah, inilah lubang awal dari hopper input, kawan-kawan. Kita bisa lihat lubangnya yang di atas. Oke, apabila sudah selesai, selanjutnya kita akan melanjutkan di proses pembuatan lubang hopper output. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, hopper output ini untuk mengeluarkan komoditi kopi yang sudah di roasting di dalam drum. Nah, langkah-langkahnya seperti berikut ini. Kita akan membuat persegi dan saya ingatkan sedikit kawan-kawan, ini lubangnya kita usahakan serelevan mungkin dengan ukuran drum. Jadi dia enggak kecil dan juga enggak kebesaran. Nah, supaya nanti ini juga dalam bentuk kita, dalam bentuk estetika menggambar. Nah, seperti ini. Oke, berbentuk persegi panjang. Lalu kita tentukan ukurannya menggunakan perintah smart dimension. Nah, apabila sudah seperti ini, kita bisa menentukan langsung ukuran dari
extrude cut supaya dia. Nah, langkahnya seperti ini. Nah, jadilah sebuah drum luar yang lengkap dengan lubang hopper input dan lubang outputnya. Nah, kira-kira di sini kita perintah selanjutnya yaitu kita akan membuat plan. Nah, jadi di nah, inilah perintah plan. Nah, ini merupakan proses untuk membuat hoppernya. Nah, tadi lubangnya sudah tersedia, lalu kita akan membuat hoppernya. Nah, kira-kira langkahnya seperti berikut ini kawan-kawan. Itu kita harus memilih bidang plan yang sesuai dengan ukuran dari si lubang hoppernya. Langkahnya seperti ini. Kita akan menggunakan middle plan, menggunakan middle line. Nah, kita tentukan panjangnya. Jadi ini kita akan membuat garis tengah terlebih dahulu ya, supaya nanti hoppernya sesuai ataupun relevan dengan ukuran si lubang tadi yang sudah kita buat. Kita mengambil titik tengah dan kita tentukan ukurannya. Nah, ini untuk menentukan ukuran dari si hopper itu sendiri. Nah, kira-kira panjangnya itu sekitar 10 mm. Oh ya, mungkin ini terlalu panjang. Sebaiknya kita turunkan lagi. Ya, ukurannya 8 mm. Nah, selanjutnya baru kita ambil perintah line untuk membentuk si hoppernya. Nah, ini bentuk hopper kita menggambar dulu dalam bentuk 2 dimensinya. Dan nanti kita akan mengekstrudnya supaya dia menjadi dalam bentuk 3 dimensi. Seperti ini. Dan hoppernya ini nanti berbentuk dalam seperti trapesium ya. Nah, jadi kawan-kawan, fungsi garis tengah tadi ini juga untuk memudahkan kita dalam menggambar. Nah, jadi dengan bantuan garis tengah tepun ini akan memudahkan kita. Nah, apabila sudah membentuk trapesium seperti ini, langsung saja kita gunakan perintah extrude boss. Kita tentukan panjangnya, harus sesuai dengan lubangnya kawan-kawan. Jangan sampai dia lubangnya melebihi dari ukuran panjangnya si hopper ini melebihi ukuran lubangnya ya, karena nanti bisa bahaya. Nah, seperti ini. Nah, jadilah hopper input. Namun di sini masih ada yang kurang kan kawan, dimana hoppernya belum terlubangi. Nah, langkah selanjutnya kita akan melubanginya. Lalu kita ambil bagian yang akan kita lubangi, lalu kita sketch dan kita pilih perintah line. Kawan-kawan bisa mengikutinya.
Nah, seperti ini. Oke, kita ambil perintah offset. Kita tentukan jaraknya. Nah, jarak ini fungsinya untuk menentukan ketebalan dari hopper. Ya, ketebalan dari dinding hopper. Ini merupakan langkah-langkahnya. Oke, masih ada yang iya, ini sebenarnya ini langsung bisa kita ambil perintah offset, namun oke, kita pilih selection dulu. Oke. Nah, selanjutnya apabila sudah seperti ini, oh iya, kita tentukan ukurannya dulu karena ini masih terlalu tebal ya. Jadi kalau terlalu tebal nanti kurang enak kalau kita nengoknya. Nah, oke, selanjutnya kita ambil perintah trim untuk menghilangkan ataupun menghapus garis-garis yang tidak kita perlukan sewaktu kita mengekstrud cutnya. Oke. Nah, selesai. Oke, apabila sudah seperti ini langsung kita ambil perintah extrude cut. Oke, langsung bisa kita ekstrak cut ekstraknya. Lalu kita tentukan panjang bolongannya ya. Oke. Nah, dan inilah kira-kira bentuk dari hopper inputnya sendiri. Nah, kita juga memerlukan penutupnya. Ini sangat mudah sekali, tinggal kita pilih bidang yang akan kita tutup, lalu sketch, kita convertkan garis-garisnya. Oke, kita pilih, langsung kita gunakan features dan extrude boss ya. Kita tentukan ukurannya itu 0,20 mm dan jadilah hopper input pada drum luar mesin roasting kopi ya. Kita hiddenkan dulu plannya. Nah, jadi langkah selanjutnya kita akan membuat hopper output. Nah, langkahnya seperti ini, kita akan memilih plane ya. Plane ini kita gunakan untuk media untuk kita mendesain dua dimensi dari hopper output. Jadi harus kita sesuaikan dengan letak si lubang hopper outputnya sendiri, seperti yang sudah kita praktekkan tadi. Nah, seperti biasa kita akan memilih garis tengah. Nah, garis tengah ini untuk memudahkan kita membuat hopper output. Lalu kita ambil perintah line. Oke. Ya, ini untuk memudahkan kita mendesain. Nah, pastinya hopper output ini dia lebih besar dari hopper input. Nah, gunanya apa? Ini untuk mempercepat proses pengeluaran dari hopper dari komoditi kopi yang sudah di roasting di dalamnya nanti.
Nah, atau kawan-kawan bisa menentukan sendiri ukurannya sesuai dengan pilihan kawan-kawan. Nah, ini merupakan, nah jadi kalau kita mengambil di perintah plan, ini akan memudahkan kita untuk mendesain. Nah, oh ya, ukurannya harus kita betul-betul sesuaikan atau harus relevan dengan bentuk si lubang outputnya. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Ya, ini. Nah, kita hubungkan dengan drumnya. Nah, ini kita membuat bentuk lengkungan dulu supaya dia nanti enggak berbentuk persegi. Kita pilih di sketch fillet. Nah, sudah membentuk lengkungan. Ya. Nah, kita hilangkan garis yang tidak kita perlukan. No features, extrude boss. Oke. Kita tentukan ukurannya. Kelewatan. Kita harus benar-benar memastikannya sesuai dengan ukuran dari lubang hopper output yang udah kita buat tadi, supaya dia nanti kopinya ketika selesai di roasting enggak keluar membahana ataupun iya, ini ada sedikit kesalahan. Ya, kesalahan ini tadi terjadi karena ya kelewatan bentuknya. Nah, seperti ini. Jadi di output ini dia bentuknya seperti tabung bulat. Oke. Nah, kita pilih di bidang sketchnya. Yes. Kita offset. Nah, offset ini untuk menentukan ya ketebalan plat ya. Ketebalan plat yang akan digunakan pada output ini. Sip. Yes, sangat bagus sekali kan, seperti mulutnya. Tapi ini bukan mulut, ini adalah output. Yep, oke. Nah, kita hilangkan garis yang tidak kita perlui menggunakan perintah trim. Oke, pastikan garis-garis yang tidak kita gunakan untuk membuat bolongnya harus betul-betul hilang. Oke, sesuai perintah cut extrude dan kita tentukan ukurannya. Oke, kita kasih space. Oke, dan jadilah lubang hopper output. Nah, seperti ini kira-kira bentuk dari lubang outputnya sendiri. Nah, ini belum selesai. Jadi dia untuk lubang output ini dia memerlukan corong. Nah, corongnya ini nanti supaya kopi yang keluar tidak berhamburan. Jadi dia akan masuk dalam sebuah corong, dan di mana nanti corong tersebut bisa ditahan menggunakan wadah, semacam wadah di bawahnya. Oke, selanjutnya
kita buat penutupnya dulu. Oke, kita pilih bidang yang akan kita sketch. Nah, seperti biasa kita menggunakan convert untuk memudahkan ya. Oke. Ya, untuk lingkarannya juga harus kita convert supaya nanti extrude bossnya sempurna ya. Oke. Nah, ini di penutup tabung hopper ini kita harus membuat terlebih dahulu iya. Nah, ini merupakan penutup dari tabung hopper output, namun harus kita sisakan space ataupun ruang untuk mau kita buat corong. Nah, oke. Boss extrude success, good job. Nah, hampir jadi. Nah, jadi kita harus membuat corong ya kan. Seperti biasa kita pilih bidang yang akan kita sketch. Ya, ini harus kita perhatikan terlebih dahulu apakah bidang-bidangnya tersebut. Oh iya. Jadi harus kita masukkan ke dalam ya, supaya ini mengindahkan bentuk desainnya, dan ini merupakan nilai estetika dari kita dalam hal menggambar. Oke, kita pilih bidang yang akan kita buat corong seperti biasa. Oke. Nah, ya ini kita buat duplikat dari garis persegi wadah corongnya sendiri, lubang untuk corong, supaya nanti bisa kita extrude. Oke, selesai. Iya. Seperti biasa ini offset untuk menentukan ketebalan plat dari si corong itu sendiri. Nah, ukurannya kira-kira ketebalan platnya kira-kira sebesar 0,110 mm. Ya, ini kita tentukan lebih dahulu ya. Sebaiknya kita gunakan 0,20 karena 0,10 dia kelihatannya seperti kecil sekali, jadi kurang indah. Oke, selesai seperti ini. Selanjutnya kita harus exit sketch dulu. Kita harus menggunakan 3D sketch. Nah, seperti apa 3D sketch? Kita bisa melihatnya. Ya, kita buat plan-nya dulu ataupun bidang yang akan kita sketch. Ada beberapa kesalahan. Iya. Nah, seperti ini kita harus mengambil bidangnya dulu, itu front plane. Lalu kita pilih plane ataupun bidangnya sejauh mana yang akan kita sketch. Nah, ini merupakan langkah-langkah untuk membuat dari corong. Nah, seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Nah, oke, selesai seperti ini. Selanjutnya kita akan men-sketch di plane 3 ini ataupun di bidang plane ketiga ini.
dalam bentuk persegi juga. Nah ini, jadi di plan ketiga ini kita akan membuat muka ataupun panjang dari corong yang akan kita gunakan. Nah ini harus kita gunakan middle line ya, lalu kita menggunakan perintah 3D sketch. Nah, lalu kita mengambil perintah line, kita pilih titik tengah dari garis pendukung tadi. Nah kita tentukan kemiringan dari si corong yang akan kita gunakan nantinya. Nah di line ini sangat menentukan dari kemiringan dari si corong nantinya. Nah, biar kawan-kawan lihat dulu. Nah ini merupakan proses membuat corong. Jadi garis ini seberapa miring garis ini, maka seperti itulah nanti corong yang akan terlihat. Ini proses menggambar dalam bentuk dua dimensinya. Jadi kemiringannya kira-kira seperti ini. Lalu kita hilangkan garis ini, tidak perlu. Features, dan kita pilih menu sweep boss. Nah jadi sweep boss ini dia akan membuat nah inilah kira-kira kurang lebih dari bentuk corong yang akan kita gunakan. Nah dan seperti inilah kawan-kawan bentuk dari drum luar dari mesin roasting kopi otomatis ya. Kita bisa lihat sama-sama, ini hopper kawan-kawan. Apabila sudah kita save, kira-kira beginilah tutorial ataupun cara membuat drum luar dari mesin roasting kopi, dan ini merupakan sambungan dari video pertama ya. Nah jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kedua ini. Semoga lain kali kita bisa berjumpa untuk membuat tutorial selanjutnya. Itu masih dalam langkah ataupun proses membuat mesin roasting kopi untuk part selanjutnya. Nah ini merupakan video kedua, part kedua juga, yaitu drum luar. Oke, sekian. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa juga diaktifkan loncengnya. Oke, akhirul kalam, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.